Nah, seperti yang di depan kami ini Pak Taufik. Ya. Ini dia di sini ada matic ya. Ini kalau dipindah-pindah seperti ini dia nggak fungsi. Tapi ininya bisa bergerak ya? Bisa bergerak. Ini di sini. Jadi kalau misalnya itu terjadi di jalan, paling nggak perlu panik, panggil satu teman. Assalamualaikum Mas Haji. Mas Haji, aduh salah. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik udah lupa sama saya teman-teman. Bukan, ini puasa. Ini efek puasa kawan-kawan. Oh, ini masa saya dipanggil Aji. Pak Taufik lagi puasa. Lupa. Ya, Mas Ardi. Pak Taufik gimana Pak Taufik? Apa kabar? Ya alhamdulillah Mas Ardi. Ini syuting pertama kita di bulan puasa ya Mas Ardi? Ya betul Pak. Oke. Kelihatan nggak Pak mukanya Pak? Oh kelihatan, makin muda. Gimana Pak? Iya Mas Ardi. Kemarin kita ngebahas matic yang apa namanya? Yang delay ya? Oh iya, matic delay. Matic delay. Nah sekarang tuh kemarin kalau nggak salah ada juga yang nanya, Mas, ini gimana bisa dibantu nggak buat konten maticnya itu nggak bisa jalan? Oh, matic nggak bisa jalan. Mungkin kasusnya dia selektornya mau dipindah, cuman yang di indikatornya dia nggak mau pindah kali ya. Nah betul. Itu kan sering terjadi juga Pak Taufik. Yeah. Jadi penyebabnya adalah dia matic itu kan kebanyakan sekarang itu masih menggunakan sling untuk penggerak antara persneling dengan transmisi yang ada di depan. PNP namanya, switch PNP ada di depan. Nah itu kalau dia slingnya, dia kan masih menggunakan sling. Kalau slingnya itu dia patah atau lepas dari dudukan yang ada di persneling, itu dia mengakibatkan tidak bisa bergerak di PNP-nya. Kayak gitu. Nah mungkin kalau beberapa mobil sekarang udah menggunakan motor atau sensor ya, tapi kalau untuk saat ini yang kebanyakan sih masih menggunakan sling. Nah seperti yang di depan kami ini Pak Taufik, ini dia di sini ada matic ya. Ini kalau dipindah-pindah seperti ini dia nggak fungsi. Tapi ininya bisa bergerak ya? Bisa bergerak. Ini di sini. Ini ada selingnya Pak Taufik. Oh, nah seperti apa sih? Situ? Nah, coba Mas Ardi yang kasih lihat. Nah, ini teman-teman, ini selingnya nih. Ini seling yang masuk ke depan. Ini yang terlepas dari dudukan ini. Nah, dudukan sini. Harusnya ini dia bisa nyangkut di dalam sini. Disebabkan ini pecah nih Pak Taufik. Ujungnya ini pecah. Nah ini kalau ujungnya pecah itu bisa kita siasati dengan memberikan ganjel. Sebenarnya kalau untuk aslinya seperti apa Mas bentuknya? Aslinya itu dia rapat Pak, kayak gini nih. Oh ini aslinya nih. Nah ini biasanya ini pada pecah. Oh pantesan ya Mas ya. Saya pernah di grup itu dikasih tahu tipsnya itu sering-sering aja bawa yang si hijau apa namanya? Sil tabung gas. Ya itu juga bisa Pak. Ya, karena jadi mirip saya lihat Mas. Ini kan kalau ini kan terbuat dari plastik ya. Kalau plastik ya dia memang lebih awet, tapi dia lebih potensi pecah lebih besar. Nah kalau karet itu dia lebih kepada usia ya. Nanti kalau lama-lama juga keras juga ya Mas. Keras juga dan ini juga lepas juga. Gitu. Tapi kan itu kan untuk sementara ya. Nah ini untuk yang kasus ini dia yang terlepas ini Pak Taufik. Nah, karena dia kaku ya teman-teman. Nah ini akan kita masukkan ke dalam sini. Oh ini ya lepas ke yang ini untuk penggeraknya ya besinya. Ini coba ini saya simulasi ya. Nah, dia harusnya bisa berhasil menarik ini kan. Nah ini dikarenakan ini nggak bisa tertarik, dia akhirnya lepas. Gitu. Siap. Nah, kalau udah lepas, meskipun dia di D seperti ini, dia nggak akan pindah. Nah, tapi kalau di indikator dia bergerak nggak Mas? Nggak bergerak, karena kan indikator dia ngambil datanya dari PNP di depan. Betul. Nah kalau biasanya teman-teman yang mengalami kasus kayak gini kan terlanjur panik ya. Itu sebenarnya kalau misalnya ada 2 orang saja, itu bisa dilakukan cara emergensi. Cara emergensinya adalah yang posisi di sini dibiarkan saja, karena posisi di sini tidak akan mampu untuk ini ya beroperasional. Nah itu caranya adalah dengan kita salah seorang di dalam kunci kontak di on kan, kemudian menginjak rem. Atau kalau misalnya kondisinya dia mesinnya itu kan kalau umumnya ya terjadi itu kan kondisi mungkin parkir atau di D atau di R ketika dia benar-benar ini Pak
lepas. Pindah posisinya. Posisi pindah. Nah, kadang-kadang kan ada yang mobil itu masih dalam kondisi D, sementara dia sudah parkir, mobil udah terlanjur dimatikan. Akhirnya dia posisinya di sini D, itu meskipun di on dan di starter nggak akan bisa. Karena dia harusnya di netral atau di P baru bisa starter. Nah, kondisi kayak gini bisa teman-teman minimal 2 orang, yang satu nginjek rem. Nah, jadi pertama hidupkan dulu mobilnya, posisikan di posisi P atau N di selektor yang dari nanti depan. Nanti akan kita coba bantu praktekkan ya. Nah, itu nanti kalau sudah kondisinya di P atau di N itu baru starter. Nah, setelah di starter itu injek rem, kemudian yang di depan memindahkan ke kursornya D atau ke R, tergantung kebutuhannya mau mundur atau maju. Kayak gitu. Kalau misalnya mau mundur berarti diposisikan di R. Nah, kalau posisi dari P maka dia diturunkan sekali, kalau dia posisi di N dinaikkan sekali. Nah, seperti apa akan kita coba praktekkan, Pak Taufik. Seperti apa sih? Jangan-jangan susah nggak sih, Mas? Ya, gampang susah. Gampang susah. Ini berlaku untuk semua mobil Matic, Mas? Semua mobil Matic. Non CVT? CVT non CVT asal dia masih pakai sling, Pak. Oke. Asal dia masih pakai sling. Oke, 1. Oh ya, benar. Oke. Ya. Baik, Mas Ardi. Tadi kan Mas Ardi menjelaskan dari mobil apa tadi itu? Mobil Nissan Juke. Nissan Juke. Nah, ini sebenarnya menggunakan transmisi yang sama, ini CVT. Jadi ada yang ini adalah PNP-nya Pak Taufik yang tadi kita sampaikan. Nah, ini Pak PNP-nya. Jadi kalau teman-teman mengalami selektor matic dipindah-pindah tapi nggak mau gerak, kondisi indikatornya itu berarti slingnya dia terputus. Nah, untuk kasus ini kita ada matic yang udah dilepas Pak Taufik. Ini untuk mempermudah saja. Jadi ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di depan. Jadi ketika kita posisinya itu di atas atau di depan, kondisinya yang di dalam mobil harus menginjak rem. Kondisi mesin hidup ya. Kalau hidup ya, kalau mesinnya dia mati tanpa diinjak rem pun nggak apa-apa. Ini tinggal dipindah-pindahkan saja. Nah, nanti ini kondisinya ini kalau untuk yang CVT ini Pak Taufik, ini yang paling depan itu yang P. Oh ya, sesuai dengan posisi yang paling atas. Sesuai dengan di posisi yang ada di speedo. Itu tinggal diurutkan saja. Misalnya ini P, kemudian ini kita dorong sekali ya. Ini biar kelihatan. Nah, ini R. R, iya betul. Kemudian ini netral. Kemudian ini sekali lagi D. Nah, ini L. Nah, karena dia CVT. Oh, CVT ya? Ya, betul. Nah, ada yang tipe-tipe model kayak gini. Nah, ini dia. Oh, kalau ini untuk mesin apa Mas biasanya? Ini untuk mesin yang konvensional. Oh, konvensional matic ya? Konvensional ya. Oke. Ada yang dia modelnya seperti ini. Nah, nanti ini tinggal geser-geser saja. Ini kan dia kan dapat ininya. Slingnya. Oke. Seperti itu. Nah, ini tinggal digeserkan. Misalnya dia setelah digeser ada perpindahan di speedonya R. Kemudian seperti ini netral. Kemudian ini 2 ya. D. Kemudian 2. Kemudian ini 1. Nah, ini bisa dicekkan dengan cara seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya dia kondisinya mesin sudah hidup, yang di dalam mobil wajib nginjek rem. Jadi nggak boleh nggak nginjek rem, karena khawatirnya nanti mobil langsung mundur bablas atau maju. Lompat maju ya. Nah, lompat maju itu bahaya. Sehingga untuk emergensi ini cukup seperti ini Pak Taufik. Ini kita tinggal pindah-pindah selektornya saja. Ini mirip kayak motor ini ya? Motor apa namanya itu? Iya, ini ya motor Rotaria. Nah, ini kondisi kayak gini Pak Taufik. Kalau slingnya dia putus, ini ringan. Oh iya ya? Ringan banget ya? Ya, kalau putus. Tapi kalau ada slingnya yang masih terhubung dengan persneling tadi, ini akan sulit dipindah. Karena persnelingnya itu kan menjadi ini ya, yang tadinya menjadi pengungkit, nah ini menjadi yang diungkit, jadi kan susah, berat. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, cara pemasangannya, misalnya kita udah dapat nih kondisinya biar bisa maju dulu atau kondisinya biar bisa mundur dulu. Nah, itu setelah dilakukan seperti ini segera dibawa ke bengkel atau mungkin kalau teman-teman bisa memperbaiki slingnya sendiri bisa diperbaiki. Nah, caranya seperti apa? Kembali ke mobil Pak. Nah, misalnya paling banyak kondisinya adalah seperti ini Pak Taufik.
kondisi yang dia sudah pecah untuk plastik hitamnya Plastik ini hitamnya ya. ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ini sudah menghadapinya dengan kondisi udah bolong seperti ini, nah ini kan dia pasti ada celah. Iya benar. Seperti itu. Nah, cari saja ya ganjel yang ukurannya seperti ini. Nah, ini akan kita coba pasangkan. Masalahnya tinggal ini aja. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah terpasang, ini tinggal didorong masuk. Nah, ini pastikan dia lurus ya Pak Taufik. Oh iya. Nah, kalau lurus, Udah. seperti itu. Nah, ini kalau sudah terpasang seperti ini bisa dioperasionalkan. Ini ya. Coba ya. Nah, itu akan betul. tertarik mundur. Ya. Nah, kalau tertarik mundur berarti yang di transmisi yang tadi sudah kita Contohkan. itu dia akan tertarik. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi di jalan, paling nggak perlu panik, panggil satu teman yang tadi bisa melakukan ini ya, menggeser yang ada di PNP-nya. Seperti itu. Misalnya perempuan yang di dalam yang rem ya. Oke. Yang di sana temennya. Oke. Nah, memang proses untuk penggantiannya ini harus membongkar Iya, betul, Pak. ini Mas, siapa namanya? Konsol tengah. Konsolnya ya. Ya, konsol tengah ini seperti ini. Nah, Ya, begitu sebenarnya kawan-kawan. kalau untuk membukanya nggak terlalu sulit. Jadi kalau untuk nah, itu konsol aja. ini Jadi ya harus membuka konsolnya. hanya membuka konsolnya. Ini dia modelnya kan klip-klipan. Oh. Jarang sekali konsol tengah itu ada bautnya. Oke. Ya, meskipun ada bautnya dia pasti akan terlihat. Oke. Nah, begitu kawan-kawan, semoga menjadi ilmu baru buat kawan-kawan pengguna Matic kalau terjadi masalah. Ya. Matic-nya berlaku untuk Matic apapun ya Mas ya? Apapun. Selagi dia masih menggunakan sling. Nah, seperti itu. Kalau mobil sekarang udah banyak yang pakai elektronik Mas ya? Mungkin ya, Pak. Iya, saya lihat sekarang tinggal pencet-pencet Mas tit. Iya, benar. Tapi memang beberapa kan ada yang dia motornya di sini. Jadi motor ya misalnya ya. Kemudian dia masih menggunakan sling. Tapi ada juga yang menggunakan wireless atau wireless iya, kabel ya. Tanpa ada yang kabel menggunakan wireless. Ada yang menggunakan wiring. Oh iya, wiring ya. Ada yang menggunakan kabel. Jadi motornya mungkin di sebelah sana atau mungkin motornya sebelah sini. Jadi ketika dia tinggal pencet, motor yang bergerak. Motor yang bergerak ya. Ya, seperti itu Pak Taufik. Baik. Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila bermanfaat, share, like, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.